أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan lahir batin, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahannya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada malam Jumat ini kita sama-sama melaksanakan tradisi, yaitu tawasulan, mendoakan orang tua kita, kerabat kita yang sudah almarhum, almarhumah. Mudah-mudahan dengan wasilah tawasulan ini ahli kubur semuanya diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, diterima iman Islamnya, dan kita yang hadir insya Allah setiap langkahnya Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Insya Allah kita akan menerangkan tentang keutamaan anak yatim, menyantuni yatim, karena nanti insya Allah kita akan menyantuni anak yatim hari Ahad tanggal 21 Juli 2024 jam 8 sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Irsalul Ibad halaman 83 yang berkaitan dengan keutamaan di dalam memberikan makan kepada anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ini ancaman keras bagi orang yang memakan harta anak yatim, ya. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya ia telah memakan api sepenuh perutnya. Wa sayaslawna sa'ir, dan dia kelak akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Yang sampai kita memakan harta anak yatim, misalnya saudara kita meninggal, ada anak yatimnya, lalu ada hartanya, misalnya kakak kita, misalnya min zalik, ya, misalnya meninggal, dia kaya, ada anak yatimnya, kita yang ngurus, ya, lalu dimakan harta anak yatim, maka seperti orang yang makan api sepenuh perutnya. Sudah makan api sepenuh perutnya, dia dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Karena mengerikan, ya. Karena jangan sembarangan darul aitam, rumah yatim. Ini banyak sekarang darul aitam, tapi nggak tahu, ya. Jangan sampai sedikit pun kita memakan harta anak yatim, ya, tidak boleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lompat, ya, supaya kita mengena tentang menyantuni yatim, ya. Akhrajal Bukhari ana wa kafil yatim fil jannah hakaza. Imam Bukhari meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafil yatim fil jannah hakaza. Aku
bersama orang yang mengurus anak yatim di dalam surga seperti ini. Rasulullah sambil menunjukkan dua jarinya, telunjuk dan jari tengah. Begitu dekatnya orang yang mengurus anak yatim, ya. Jadi jangan sampai kita membiarkan anak yatim kelaparan, ya. Misalnya ada suatu kaum, suatu tempat, semuanya al-ibadah, mementingkan dirinya sendiri, hanya ibadah pada Allah. Di tengah malam, anak yatim ada yang menangis kelaparan, maka Allah akan menurunkan azab kepada semuanya. Segitu orang yang ibadah. Tapi jangan sampai anak yatim nangis karena kelaparan. Nanti kita kena dampaknya, nanti akan diazab oleh Allah, ya. Jadi anak yatim itu bapaknya kita semuanya kaum muslimin. Jangan sampai diurus oleh orang agama lain, ya. Jangan sampai nanti akidahnya akan keluar. Akidah Islamnya takutnya nanti dia ikut kepada orang yang mengurusnya. Jadi kewajiban kita semuanya mengurus anak yatim, ya. Jadi Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, aku dan orang yang mengurus anak yatim di dalam surga seperti telunjuk jari dan telunjuk tengah. Begitu dekatnya, ya. Jaminannya surga, di dalam surga, ya. Wa Ibnu Majahin qala Rasulullah man ala salasatan min aitamin kana kaman qoma lailahu wa soma naharahu wa godan wa roha syahiran sayfahu fi sabilillah wa kuntu ana wa huwa fil jannah ikhwanan kama anna hataini ukhtaini wa alsaqo usbaihi as-sababata wal wusta, ya. Ibnu Majah meriwayatkan Rasul bersabda, man ala salasatan min aitamin, barang siapa yang mengurus 3 anak yatim, kana kaman qoma lailahu wa soma naharahu, maka dia seperti orang yang beribadah malamnya, sholat tidak henti-hentinya, dan siangnya berpuasa. Di luar biasa pahalanya, seperti orang yang tengah malam sholat dan siangnya berpuasa. Orang yang mengurus 3 anak yatim, ya. Wa godan waroha syahiran sayfahu fi sabilillah, dan dia keluar dari rumahnya pagi dan siang hari, pagi dan sore hari, dengan menghunus pedangnya untuk perang fisabilillah. Jadi luar biasa penghormatan Allah kepada orang yang mengurus anak yatim, 3 orang yatim, ya. Wa kuntu ana wa huwa fil jannah ikhwanan, dan aku bersama orang yang mengurus 3 anak yatim di dalam surga seperti saudara, dianggap saudara oleh Rasulullah orang yang mengurus 3 anak yatim, ya. Kama anna hataini ukhtani wa al sofa usbaihi as-sababata wal wusta, sebagaimana saudaranya 2 telunjuk ini, ya. 2 telunjuk ini Rasulullah menunjukkan, ya, yaitu telunjuk sababah, telunjuknya, wal wusta, dan jari tengahnya. Rasulullah menunjukkan seperti bersaudaranya ini, katanya, ya. 2 telunjuk yang jari telunjuk dan jari tengah, ya, ini. Sampai Rasulullah menganggap sebagai seorang saudara kepada orang yang mengurus 3 anak yatim, baik orang lain ataupun saudara sendiri, ya. Paheula-heula kudu nama, ya.
Begitu ada anak yatim, saudaranya mengurus langsung, ya. Wa Tirmidzi man qabada yatiman min baini muslimina ila ta'amihi wa syarabihi adkhalahul Allahul jannata albatatan illa ayya'mala dzamban la yughfaru lahu. Ya, ini mengurus yatim babarengan. Orang teu bisa ngurus yatim satu orang atau 2 orang 3 orang, kita babarengan satu kampung ngurus yatim, ya. Kita ada koropak yatim, ini dalilnya, ya. Kita babarengan setahun sekali lah ngurus anak yatim, padahal yatim setiap hari harus makan, bukan 10 Muharram saja, ya. Kita coba, ya, perhatikan anak yatim babarengan lah, seorang 5.000 misalnya. Kalau ada 10 orang lumayan 50.000 setiap hari itu kan. Kalau seandainya ada yang mengkoordinir, ya. Jadi Imam Tirmidzi meriwayatkan Rasul bersabda, man qabada yatiman min baini muslimina ila ta'amihi wa syarabihi. Barang siapa yang mengurus anak yatim di antara kaum muslimin, babarengan semuanya ngurus yatim. Ila ta'amihi, diperhatikan makannya, wa syarabihi, dan minumannya. Apa jaminannya? Adkhalahul jannata albatatan. Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Sudah pasti dimasukkan ke dalam surga, ya. Illa an ya'mala dzamban la yughfaru lahu. Kecuali orang tersebut beramal, ya, melakukan dosa yang tidak diampuni dosanya. Percuma ngurus yatim tapi dia keluar dari Islam, murtad misalnya, ya, atau musyrik menyembah berhala, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya, sehingga tidak jaminan untuk walaupun dia mengurus yatim sampai 10 orang sampai 100 orang tapi murtad, tidak akan diterima. Kecuali itu, ya, dia melakukan dosa yang sangat besar yang tidak diampuni dosa-dosanya, ya. Wa fi riwayatin hatta yastagniya anhu wajabat lahul jannah. Tapi dalam riwayat yang lain, ya, jadi barang siapa yang mengurus anak yatim babarengan di tengah-tengah kaum muslimin dengan jaminan makan dan minumnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga dengan apa? Dengan pasti. Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga hatta yastagni anhu wajabat lahul jannah, sampai anak yatim itu bisa mencari penghasilan sendiri, baru wajib dia masuk ke dalam surga. Pasti dia akan masuk ke dalam surga, ya. Jadi kita mengurus yatim walaupun setahun sekali di bulan Muharram, kita termasuk di antaranya, ya. Dengan uang recehan, ya, yang 1.000, yang 500 perak, ada yang 100 perak malahan, ya, dihitung di masjid kemarin, ya. Jadi walaupun hanya sedikit, tapi kalau banyakan insya Allah, ya. Jadi yatim itu bapaknya kita semuanya, ya. Mohon maaf, ya, kalau piatu itu tidak berkewajiban kita mengurusnya. Kenapa? Karena ada bapaknya, kuat bapaknya, ya. Kalau yatim tidak ada bapaknya, ya, biasanya pisbeleun yatim itu biasa nama. Hayang nama nyabok wae itu. Kenapa? Karena setan sengaja supaya kita benci kepada anak yatim, ya. Memang biasa pesebeleun, ya, yatim itu. Kenapa? Karena nggak ada bapaknya, ya. Karena kita berkewajiban. Di mana-mana yatim pisbeleun itu kan. Hayang mama neke itu kan, nyabok gitu kan. Kenapa? Sengaja supaya kita benci kepada yatim. Wa Ibnu Majahin khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi wa syaru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi, ya. Ibnu Majah meriwayatkan
Rasul bersabda, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah kaum muslimin yaitu rumah yang ada anak yatimnya, ya, dan diperlakukan secara baik seperti anak sendiri, disekolahkan, diajar tata tertib, diajar akhlak, diajar tata krama, diajar sopan santun, diajar akhlak. Baru itu anak yatim diperlakukan secara baik, ya, disekolahkan sama, makannya sama dengan kita. Jangan sampai dibalik, ya, anak yatim dibelekeseukeun jeung babu, ada gitu, ya. Sebaliknya ini, wasyaru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Dan seburuk-buruknya rumah kaum muslimin adalah rumah yang ada anak yatimnya tapi diperlakukan secara jahat, dibabukan, ya. Anak yatim titah nyapuan, titah ngepel, titah segalanya yatim yang seperti babu, ya. Itu rumah yang sejelek-jeleknya rumah, ya. Yatimnya bor-bor disakolakeun, malahan dicarekan wae, diomongan enggak enak. Itu sengaja, ya. Jadi orang yang mengurus yatim dengan tidak layak, maka rumah tersebut sebagai rumah yang sejelek-jeleknya rumah, ya. Dibere dahar, ari misalnya dibere dengan daging, ya, dengan telur. Yatim diberi hulu pedah, itu kan karunya itu kan. Jadi tidak layak, makanya pun bekas. Itu tidak layak. Maka rumah itu adalah rumah yang dikutuk, seburuk-buruknya rumah yang ada anak yatim diperlakukan secara jahat, secara keji, tidak layak. Baru diajar akhlak, disakolahkan henteu, ya, disuruh ngaji, disuruh sekolah enggak. Ya, itu rumah yang paling jelek, ya. Wa Hamzatu bin Yusuf wabnun Najjar inna fil jannati daron yuqalu laha dalul farahi, ya, la yadkhuluha illa man faraha yatamal mu'minin, ya. Hamzah bin Yusuf dan Ibnu Najjar, Rasul bersabda, inna fil jannati daron, sesungguhnya di surga ada rumah mewah, rumah yang begitu megahnya, ya. Yuqalu laha darul farahi, dinamakan rumah kegembiraan. La yadkhuluha illa man faraha yatamal mu'minin, tidak ada masuk ke rumah tersebut kecuali orang yang mengembirakan anak yatim kaum muslimin, ya. Jadi anak yatim mukmin, ya, bukan orang kafir, tapi orang anak yatim yang beriman, ya. Insya Allah orang yang memberikan kepada anak yatim dengan kegembiraan, maka orang tersebut akan masuk ke dalam rumah di dalam surga yang megah, namanya rumah kegembiraan, yang khusus kepada orang yang suka menyantuni yatim. Termasuk kita di bulan Muharram ini, walaupun setahun sekali kita menggembirakan yatim, insya Allah kita pun akan, mudah-mudahan kita masuk surga, masuk ke dalam rumah kegembiraan. Mudah-mudahan, kita yakin, jangan ragu-ragu. Kaum muslimin harus yakin, jangan sampai kita ragu masuk ke dalam surga. Yakin, ya.